Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk pembelajaran secara daring lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita di pelajaran fikih, yaitu memahami tanda-tanda balik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini lebih bermanfaat dan lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami arti balik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan balik itu? Tahukah kamu tanda-tanda anak yang sudah balik? Nah, coba kita belajar bersama-sama ya. Jadi, di dalam ilmu fikih, balik ini dimaknai sebagai sebuah masa di mana seseorang telah dibebani dengan beberapa hukum syara. Hukum syara di sini yaitu hukum pelaksanaan secara syar'i. Nah, balik sendiri secara bahasa artinya sampai. Nah, jika secara istilah, balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Balik merupakan seseorang yang telah mukallaf terbebani oleh suatu hal yang mewajibkan dia dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Para ulama fikih bersepakat bahwasanya akil balik menjadi syarat dalam ibadah dan muamalah. Nah, akil balik di sini adalah seseorang yang sudah mencapai balik, usia balik itu. Nah, itu merupakan menjadi syarat dalam ibadah dan muamalah. Nah, jika ditanya ibadah dan muamalah itu apa sih? Bedanya apa sih? Nah, kalau ibadah itu hubungannya manusia dengan Tuhannya. Nah, itu contohnya sholat wajib, puasa, zakat, nah, haji bila mampu, kayak gitu. Itu ibadah yang berhubungan yang lebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu muamalah. Muamalah di sini ada pidana dan perdata. Nah, kalau pidana ini hubungan manusia dengan permasalahan umum. Nah, tetap sama-sama permasalahannya dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Namun ini lebih ke umum. Nah, kemudian muamalah yang secara perdata itu ada hubungan manusia dengan manusia. Contohnya, hutang pihutang, pinjam meminjam. Nah, kayak gitu, berdagang itu ada hubungannya muamalah perdata. Jadi kalau misalkan jual beli, pinjam meminjam, itu syaratnya tuh harus balik kayak gitu. Itu yang menurut ulama fikih. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak dikenai beban atau taklif, dia tidak merupakan seorang mukallaf atau yang terbebani. Yang pertama, ada anak kecil, ada orang yang tertidur. Orang yang tertidur ya, bukan sengaja tidur tapi yang tertidur. Nah, orang gila, orang mabuk, orang hilaf, dan orang lupa. Nah, disinilah kita itu tidak boleh aku pura-pura jadi anak kecil, aku pura-pura yang tertidur aja biar nggak sholat, biar nggak perlu puasa, aku pura-pura gila aja. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi tetap memang ini dari sananya emang dia tidak secara sengaja menjadi bagian-bagian dari keenam macam ini. Tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam melaksanakan ibadah ya. Nah, yang pertama ini ada haid atau menstruasi. Haid ini artinya yaitu
mengalirnya sesuatu. Nah, kalau secara syar'i artinya adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita secara alami tanpa sebab apapun di waktu-waktu tertentu. Nah, adapun haid ini menjadi tanda balik hanya bagi seorang perempuan, tidak bagi seorang laki-laki. Ini terjadi bila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia 9 tahun atau lebih. Namun, usia tersebut pada saat ini tidak sebagai ukuran ya, Dek ya. Karena berbeda-beda ukurannya. Bahkan sekarang anak kelas 3 sudah haid itu ada. Nah, balik tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis, tetapi juga berpengaruh pada kewajiban dia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesaat setelah anak menjadi balik, dia berkewajiban terikat dengan hukum Islam. Jadi semua hal yang diminta oleh Allah itu menjadi pertanggungjawabannya sendiri, bukan tanggung jawab lagi dari orang tuanya. Nah, ketika anak sholat, belum balik nih, belum haid nih. Nah, itu tanggung jawabnya, ibadahnya, dosanya itu masih ditanggung orang tua. Namun ketika anak tersebut sudah mencapai haid atau dia sudah mengalami haid, jadi semua tanggung jawab tentang ibadah itu sudah dibebankan kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua, ihtilam atau mimpi basah. Nah, ihtilam ini adalah mimpi. Nah, mimpi gimana? Mimpi basah itu adalah mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Nah, hal ini dialami oleh pada umumnya yaitu seorang laki-laki. Nah, ini jika seorang anak pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balik. Namun, jika terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap balik. Nah, jadi kalau ihtilam atau mimpi basah ini tetap tergantung umurnya ya. Kalau bagi laki-laki tergantung umurnya. Kalau belum 9 tahun dia sudah ihtilam, berarti itu tetap tidak dikatakan balik. Namun kalau sudah lebih dari 9 tahun baru dikatakan balik. Kemudian yang ketiga, telah berumur 15 tahun. Nah, sempurnanya umur 15 tahun berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender Hijriah atau Komariah. Jadi bukan hitungan Masehi ya, bukan Januari, Februari, Maret, tapi hitungannya pakai kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan lain sebagainya itu. Itu hitungan 15 tahunnya anak tersebut. Nah, seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun, ia telah dianggap balik meskipun sebelumnya tidak mengalami dua tanda sebelumnya itu ya, yaitu dia belum mengalami mimpi basah atau belum mengalami haid. Namun kalau umurnya sudah 15 tahun maka dia dianggap balik. Nah, ketiga tanda-tanda tersebut semuanya ini berhubungan dengan penanggung-jawaban beban syariat. Jadi semua ibadah, pahala, tanggung jawab, dosa apabila melakukan suatu kesalahan itu sudah menjadi tanggung jawab anak tersebut sendiri. Nah, anak-anak, alhamdulillah cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama agar pembelajaran kita pada hari ini bernilai berkah dan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.